Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Minggu 3 Juli 2022, hari Minggu biasa ke-14. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Inspirasi Rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 12, dilanjutkan dengan ayat 17 sampai dengan 20. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, 'Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu.' Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini, para murid diibaratkan seperti anak domba yang datang ke tengah-tengah serigala. Namun ibarat ini tidak hanya berbicara tentang keterancaman. Domba biasanya tidak dibiarkan sendirian berada di tengah-tengah serigala. Ada gembala yang siap melindungi. Dua sisi ibarat ini patut diperhatikan. Bahaya memang disebut, tetapi ditegaskan pula ada perlindungan, meskipun tidak selalu tampak. Oleh karena itu, tak mengherankan bila semua dinasihati agar tidak membawa perlengkapan pribadi, uang, bekal, alas kaki, dan jangan menyalami orang di jalan.
itu semua tidak perlu. Sudah ada yang menyertai. Dalam menunaikan tugas perutusan mereka, Yang Maha Kuasa sendiri akan memperdengarkan dirinya seperti terjadi dalam peristiwa penampakan kemuliaan Yesus di gunung. Inilah kiranya penalaran teologis pengutusan yang hendak disampaikan oleh Lukas. Pergi ke medan kerasulan tanpa bekal sebaiknya dilihat sebagai upaya untuk membuat agar kekuatan-kekuatan tadi tampil. Bila murid-murid tidak menyandarkan diri pada perlengkapan sendiri, maka wibawa kekuatan tadi akan makin nyata. Kisah ini dikemas Lukas untuk membuat pembaca berpikir mengenai apa itu pengutusan dan perutusan siapa saja yang mengaku sebagai murid Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kisah perutusan ini, para murid diminta menyampaikan damai sejahtera bagi rumah yang mereka datangi. Bila diterima, damai sejahtera itu akan tinggal di sana. Bila tidak, akan kembali kepada mereka. Apa artinya? Menyampaikan damai sejahtera itu ungkapan yang diangkat dari tata cara mengirim surat dan menyampaikan pesan lewat seorang utusan. Lazimnya, surat mulai dengan rumusan damai sejahtera dari pengirim bagi si penerima. Pesan seperti ini perlu dilisankan oleh utusan di hadapan penerima agar isinya menjadi resmi. Bandingkan dengan surat wasiat yang mulai berlaku setelah dibacakan utuh oleh pelaksana di hadapan ahli waris. Warta datangnya dia yang dinanti-nantikan itu baru menjadi resmi bila dilisankan, diperdengarkan, dipersaksikan oleh utusan di hadapan yang dituju. Oleh karena itu, peran utusan pembawa berita amat penting. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selain itu ada ungkapan salam yang kembali kepada utusan. Ini artinya disimpan untuk lain waktu. Di sini ada pengajaran yang baru, dan murid disuruh mengebaskan debu yang menempel pada kaki. Ini bukan ritual mengutuk atau tindakan simbolik memutuskan hubungan. Yang dimaksudkan ialah agar utusan tadi tak usah menjelaskan pernah datang di situ tetapi ditolak. Kota itu masih diberi kesempatan lain dan tidak langsung dicoret. Jadi salam yang kembali itu nanti bisa disampaikan kembali. Orang-orang diingatkan saja bahwa kerajaan Allah sudah dekat dan biar mereka berpikir. Dan bagian kedua kisah Injil hari ini dapat disimpulkan bahwa tak sedikit yang menerima baik berita yang disampaikan oleh para murid. Tidak dikatakan mereka berhasil mempertobatkan orang. Bukan itu yang penting. Yang mereka ungkapkan ialah kegembiraan mendapati roh-roh takluk kepada mereka. Kerajaan Allah yang sudah dekat itu disampaikan dalam wujud penyembuhan, dalam rupa tindakan membebaskan orang dari pengaruh yang jahat. Dan sebagai warga kerajaan Allah, mereka unggul terhadap kekuatan-kekuatan gelap. Dan aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Hal ini hendak menegaskan bahwa siapa saja yang menjadi murid Yesus, namanya terdaftar di surga, dan kekuatan-kekuatan gelap takluk. Inilah berita gembira yang patut dirayakan pada hari Minggu ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah Injil hari ini lebih menekankan tugas perutusan.
perutusan memiliki keterkaitan dengan seluk-beluk tugas yang dijalankan orang yang diutus. Tugas mewartakan kedatangan kerajaan Allah sudah dekat, mengabarkan bahwa sebentar lagi Yesus akan lewat dalam perjalanan ke Yerusalem. Bolehkah gereja merasa mendapat pengutusan dari Yesus? Tentu saja. Seperti dilambangkan dengan 70 orang murid tadi, siapa saja menerima pengutusan dari zaman gereja perdana yang diuraikan Lukas lebih lanjut dalam Kisah Para Rasul hingga masa kini. Manakah perutusan gereja? Dari dulu hingga kini intinya sama, yakni bersama semua orang yang berkemauan baik, ikut menjauhkan pengaruh-pengaruh jahat dalam pelbagai bentuknya yang terus mengancam kehidupan. Dengan demikian, kerajaan Allah yang mengasalkan gereja itu makin terpercaya dan makin menjadi ruang kehidupan yang lebih leluasa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menjanjikan hiburan dan perdamaian, dan setiap kali pula kami Kau yakinkan bahwa di samping-Mu kami aman. Utuslah kami membawakan damai-Mu kepada siapapun, dan semoga mereka yang kami temui merasa berada dekat dengan kerajaan damai-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.